Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Bapak Halim Ilfati Eskom Mkom selaku dosen pengampu keamanan basis data. Perkenalkan, nama saya Novel Putra Muhammad Malik dengan NIM 20230425. Di sini saya akan memaparkan sebuah hasil proyek UAS saya dengan judul perancangan sistem penjualan baju muslim menggunakan Ubuntu Server versi 22 dengan keamanan basis data. Studi kasus dari Adam Store menggunakan Ubuntu Server dan juga basis datanya MySQL. Untuk latar belakang masalah yang saya ambil, dikarenakan sistem penjualan manual saat ini pada busana muslim rentan terhadap kesalahan pencatatan dan kehilangan data. Di era digital saat ini, keamanan data pelanggan dan transaksi menjadi krusial. Penggunaan basis data yang tidak aman dapat membuka celah akses yang tidak sah dan kebocoran data yang secara sensitif. Oleh karena itu, diperlukan sistem penjualan berbasis web dengan perancangan basis data yang tidak hanya terstruktur dan efisien, tapi dilengkapi dengan kontrol akses, enkripsi, dan mekanisme pengamanan yang kuat. Untuk tujuan proyek akhir ini, dari perancangan sistem basis data penjualan baju muslim berbasis web ini, yang pertama ada validasi input dengan regular express constraint, yang kedua ada pengaturan hak akses pengguna, yang ketiga ada konfigurasi server, yang keempat ada penyusunan prosedur backup dan recovery data secara berkala, dan yang terakhir ada implementasi keamanan basis data agar sistem lebih aman bagi pelaku UMKM. Selanjutnya, manfaat proyek akhir ini bagi penulis. Pertama ada memperoleh pengalaman praktis dalam pengamanan basis data berbasis web. Terus yang kedua ada memahami pencegahan kebocoran dan manipulasi data penting. Yang ketiga ada meningkatkan validasi data melalui validasi di level basis data. Terus yang keempat ada menguasai praktik pengelolaan hak akses menggunakan MySQL, dan yang terakhir ada menjadi acuan pengamanan sistem skala kecil menengah di UMKM. Di sini yang komponen yang saya gunakan ada dua, ada hardware dan juga software. Untuk hardware saya sendiri ada layar dari laptop saya 14 inci, prosesor AMD Ryzen 3, RAM 8GB, penyimpanan SSD 256GB, grafiknya AMD Radeon, terus OS-nya itu Windows 11 Home. Terus untuk softwarenya yang saya gunakan ada VMware, Ubuntu Server, MySQL, Navigate, juga Google Chrome. Untuk rancangan arsitektur keamanan basis data, pertama ada perangkat keras atau hardware, terus yang kedua ada sistem operasi, yang ketiga ada web server, yang keempat ada manajemen basis data, dan yang terakhir ada keamanan basis data. Untuk arsitektur keamanan basis data ini seperti yang digambar, ada tiga. Yang pertama dari host atau laptop saya, terus ada VMware atau virtual machine, dan juga ada database yang saya gunakan yaitu MySQL. Di sini nanti terlihat, kita lanjut ke perancangan data. Ini lebih menjerumusnya. Ada tabel chart, tabel kategori, tabel order, terus ada tabel order item, payment method, tabel produk, terus tabel produk varian, tabel store, tabel user, tabel varian option, dan juga tabel varian tipe. Di sini saya akan menjelaskan dari penawanya, yaitu ada tabel chart ini ada primary key dari chart ID, terus ada berrelasi dengan tabel user, tabel produk, dan tabel produk varian. Untuk tabel kategori sendiri ada primary key yaitu kategori ID, terus ada tabel order tabel order dengan primary key yaitu order ID dan berrelasi dengan tabel user. Terus di sini ada tabel order item dengan primary key-nya order item ID berrelasi dengan order ID atau tabel order. Itu ada tabel produk berrelasi dengan tabel produk dan juga berrelasi dengan tabel produk varian. Terus yang kelima ada tabel payment method dengan primary key-nya yaitu payment method ID. Terus tabel keenam ada tabel produk. Tabel produk ini yaitu dengan primary key-nya product ID dan juga berrelasi dengan kategori ID atau tabel kategori. Next ada tabel produk varian. Di sini ada primary key-nya sebagai produk varian ID dan variant key-nya itu produk ID atau berrelasi dengan tabel produk. Di sini ada tabel store. Tabel store ini dimiliki oleh primary key yaitu store ID dan juga tabel user yaitu primary key user ID dan tabel
varian option, yaitu primary key-nya varian option ID dan berrelasi dengan tabel varian tipe. Selanjutnya varian tipe, tabel varian tipe ini dengan primary key-nya sebagai varian tipe ID. Next, ini adalah layer keamanan basis data. Ada 5 dari layer keamanannya, yaitu ada hardware, software, prosedur, pengguna atau user, dan juga keamanan data. Untuk hardware itu sendiri yaitu fokus utamanya pada server dan lingkungan pendukungnya. Contohnya seperti ruangan server diamankan dengan akses terbatas dan juga dengan diatur dengan suhu yang otomatis ataupun suhu yang cocok. Dan juga software ini sistem atau DBMS. Terus contohnya itu apa? Contohnya seperti pembatasan akses melalui firewall dan pengamanan koneksi dengan enkripsi. Terus prosedur ini fokus utamanya pada aturan operasional. Contohnya pada prosedur pencadangan, terus pencatatan aktivitas dan juga pengenalan izin akses. Terus ada user, itu fokus utamanya adalah pengendalian pada user. Contohnya yaitu edukasi keamanan, pembagian hak akses, sesuai peran, dan juga verifikasi ganda pengguna. Terus yang terakhir ada keamanan data, ini fokusnya tentunya pada perlindungan isi data. Contohnya itu proteksi data melalui enkripsi serta validasi data yang diterima oleh sistem. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengimplementasikan dari hasil proyek saya. Oke, untuk tahap implementasi pertama-tama saya akan meremote SSH melalui CMD. Ini IP yang ada pada Ubuntu server. Kita inputkan passwordnya. Dan ini adalah tampilan jika SSH berhasil diremote atau Ubuntu berhasil diremote menggunakan SSH. Pertama-tama kita masuk ke dalam SQL terlebih dahulu. Oh, salah. Nah, ini adalah MySQL di dalam lingkungan Ubuntu server. Di sini saya menggunakan MySQL versi 8. Pertama-tama saya akan mengimplementasikan membuat user dan juga melakukan pembatasan IP-nya sekaligus. Sini saya akan create user, ini novel abd luas, novel keamanan, punya add, ini IP, salah, sebentar, ini pencet ini ya, pencet row, create user, ini nama usernya, dan ini juga pembatas. Ini untuk IP-nya, untuk pembatasan IP-nya. Di sini saya menggunakan IP 6825 dan ini titik, dan juga ini wildcard atau dalam IP yang segmen 625, entah itu 25.100, 25.8 atau 25 seterusnya sebagainya gitu kan, bakal bisa bakal bisa mengakses menggunakan user novel keamanan. Di sini identified with MySQL native password, terus by, dan ini passwordnya novel keamanan.
keamanan add. Jika sudah, kita lihat terlebih dahulu. Jika sudah, kita kita kasih tikom, lalu kita enter. Nah, jika sudah, kita bisa cek terlebih dahulu apakah sudah terdaftar username-nya, usernya atau belum. Gunakan select user host login from mysql.user dan sudah. Nova keamanan dengan IP-nya segmen 25 dan juga pluginnya MySQL Active Password. Nah, di sini plugin itu ada 3. Plugin itu ada MySQL Active Password yang sering dipakai dan masih kompatibel hingga saat ini. Terus ada caching atau baru-baru keluar pada MySQL versi 8 dan juga OutSocket ini seperti dalam root cocok untuk root seperti misalnya login tanpa password. Nah, itu menggunakan OutSocket. Di sini saya akan melakukan grand select dengan cara grand select update. Dan select ini itu memberikan akses hanya select dan juga update. Di sini on Adem, ini nama database-nya Adem Muslim ini, terus tuh Adem Muslim tuh bentar tuh spasi itu keamanan punya ya 29825% ini tikom. Sudah, kita end. Database select. Di sini salah sepertinya. Ini nggak usah sepertinya. Ada Muslim titik ininya bintang. Nah, harusnya seperti ini salah ya. Enter. Jika sudah, kita plus privileges untuk apa ini? Oh, ada tipe di sini. Nah, ini enter. Nah, jika sudah, untuk flash privileges itu untuk menyimpan apa yang telah dirubah pada MySQL untuk server. Nah, untuk grand select ini itu memberikan hak akses. Misalnya Nova keamanan ini hanya bisa melakukan select dan juga update pada database Adem Muslim ini. Dan ini titik bintang ini untuk keseluruhan pada tabel yang ada dalam database Adem Muslim. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan regular express dan juga constraint dan juga not null unique. Kita akan implementasi di sini. Kita masuk dulu ke use Adem Muslim. Kita show tables. Sini ada? Oh, belum ada. Di sini saya akan menambahkan tabel payment method pada si database Adem Muslim ini. Jadi saya sudah punya template-nya sini. Nah, sebelumnya saya copy dulu. Di sini untuk matul ini itu seperti pada kolom nama ini tuh tidak boleh kosong. Dan untuk unique ini seperti misal hanya ada satu dalam database itu, misalnya ada nama Naufal, terus ada lagi nama Naufal, maka tidak diperbolehkan untuk nama yang kedua kalinya, maka memunculkan error ataupun memunculkan pesan. Terus untuk constraint-nya ini tuh alias ataupun bebas ini ya, itu bebas mau entah apa namanya, tapi lebih baik
untuk formalnya seperti ini. Terus untuk Regular Express-nya yaitu misalnya ini. Untuk Regular Express-nya apa namanya ini tuh A ataupun ini huruf besar sampai Z huruf besar, juga A huruf kecil sampai huruf Z huruf kecil. Terus di sini tuh saya melakukan regular express dan juga constraint-nya pada database dengan kolom nama atau name di tabel payment method. Kita Ctrl C aja di sini, Ctrl C, kita Ctrl V di sini, kita paste anyway, kita enter. Jika sudah seperti ini, kita coba akses ya. Kita coba akses benar-benar. Contoh kita coba akses di sini. CD. Kita pindah ke XAMPP terlebih dahulu. Ke MySQL itu untuk remote dari si Ubuntu server ini, Ubuntu server ataupun MySQL yang ada pada Ubuntu server ini di remote ke CMD yang ada di PC saya. MySQL cd bin. Sini saya, nah di sini ganti Dinoval keamanan. Sini enter, kita masukkan passwordnya. Dinoval keamanan. Bentar. Dinoval keamanan. Enter. Oke, ada yang salah sepertinya di sini. Saya salah password sepertinya. Coba. Di sini tadi kita cek terlebih dahulu passwordnya itu Noval keamanan. Oh ya, add pakai add salah. Add-nya lupa. Noval keamanan. Add enter. Nah, di sini sudah muncul sudah kremot atau saya bilang sudah kremot dari MySQL yang ada pada Ubuntu server. Kita coba show databases. Nah, sini sudah ada ya, ada Muslim. Sudah ada Muslim. Kenapa ada? Karena tadi grant-nya itu atau izinnya itu ada select atau bisa menampilkan. Kemudian kita masuk ke ada Muslim. Kita dulu. Kita coba di sini. Kita lakukan delete. Dan dulu kita lakukan dulu. Misalnya kita select dulu terlebih dahulu. From tabel apa ya? Misalnya tabel user aja deh. Nah, ini ada banyak daftar-daftar yang ada pada tabel user. Kita coba delete ya. Contohnya kita delete user, delete from user, users where nya itu adalah 8 misalnya. Maka tidak bisa. Oh, salah sebetulnya. Sebentar. Where 8 where ID salah ya. Where ID dulu. Nah, bentar. Maka tidak bisa delete comment deny to user novel keamanan. Kenapa? Karena tadi di aksesnya atau grant-nya itu tidak diberikan untuk akses delete pada database Adil Muslim. Baik, di sini saya akan menguji tabel payment method yang telah saya berikan keamanannya dengan not null, unique, regular express serta constraint. Di sini saya akan insertnya antara yang berhasil dan juga yang gagal. Saya sudah punya template-nya, yaitu pertama ada yang tambah berhasil. Di sini saya akan paste saja di sini.
enter, langsung berhasil di sini. Karena di sini tidak ada misalnya yang kosong, terus tidak ada yang sama namanya, dan juga constraint-nya pada kolom name ini yang pertama yaitu memenuhi syarat. Terus yang kedua yaitu not null. Sini saya akan menguji bagaimana jika ada salah satu kolom yang tidak saya isi. Di sini paste saja dan kolom name cannot be null. Karena di dalam keamanannya itulah saya cantumkan itu di sini name dengan variabel karakter 100 not null atau tidak boleh kosong. Selanjutnya untuk unique kita coba tambah unique. Ntar kita coba dulu, kita cek ya. Itu unique itu di bagian akun numbernya ya. Itu di bagian ini ya. Coba ya kita paste di sini. Kita nah, ini ada bacaan duplikat entry atau data yang sudah ada data yang, atau bisa dibilang tuh data yang kita inputkan sekarang ini sudah terinput terlebih dahulu di dalam database payment method. Selanjutnya saya akan mengimplementasikan reward express gagal atau reward express yang ini ya, apa namanya, yang tidak memenuhi syarat. Ini saya Ctrl V, saya paste, saya enter, maka muncul check constraint atau dengan aliasnya check name valid karakter, atau di sini constraint ataupun reward express-nya tidak memenuhi syarat. Nah seperti ini 1, 2, 3, sedangkan yang di memenuhi syarat itu hanya berupa abjad ataupun alfabet. Oke, untuk selanjutnya yaitu saya akan melakukan enkripsi data dan juga deskripsi data. Di sini saya akan mengenkripsi pada kolom akun number, dikarenakan akun number ini sangat sensitif ya, terutama pada bank. Ini saya sudah ada contohnya untuk mengenkripsi, yaitu seperti ini. Di sini kita kasih dulu, kita jelaskan dulu di sini ya. Di sini ada seperti biasa insert pada umumnya. Sini ada value itu isinya. Nah ini Bank BNI itu namanya akun namenya, nama yang punya banknya, itu secret key ini adalah kata kuncinya. Jadi misal kita pengen ngebuka, misalnya di sini di deskripsi itu kita pengen lihat passwordnya, kita harus tahu apa itu kata kuncinya. Jika tidak tahu maka munculkan pesan yang error. Di sini saya akan AES enkripsi pada nama si usernya atau nama yang punya akun banknya, dan juga nomor akun banknya akan dienkripsi. Di sini saya copy, saya paste, database select. Oh iya salah, saya use Adam Muslim. Nah sudah, kita Ctrl di sini, paste anyway, dan very oke. Kita cek apakah sudah terenkripsi. Select bintang from payment methods, dan sudah terenkripsi. Nah untuk selanjutnya yaitu saya akan menampilkan bintang from payment methods. Nah saya akan menampilkan atau mendeskripsikan akun name yang telah terenkripsi kolomnya, dan juga akun number yang telah terenkripsi nomornya dengan cara deskripsi. Saya sudah ada, kita copy, kita paste di sini, paste anyway, jika sudah kita enter, maka sini akan memunculkan
akun name dan akun number yang telah tadi terenkripsi. Kenapa bisa? Karena di sini saya menggunakan class isDescript, yaitu fungsi untuk mendeskripsikan hasil yang telah terenkripsi. Yang itu harus mengetahui password ataupun kode rahasia yang telah dibuat sebelumnya. Dikarenakan saya sebelumnya itu saya membuat secret key kode rahasianya, maka di sini juga harus dicantumkan secret key. Jika tidak, saya akan terjadi ya tidak bisa menampilkan seperti ini. Selanjutnya saya akan melakukan audit ataupun pencatatan aktivitas yang ada dalam MySQL ini. Saya exit terlebih dahulu. Sudah exit, kita nano. Nah, nano ini itu untuk text editor yang ada dalam lingkungan Ubuntu ataupun Linux. Ini kita nano etc. Saya akan melihat konfigurasi yang ada pada untuk pencatatan aktivitas ataupun pencatatan log yang ada pada MySQL. etc mysql /my.cnf.fallback. Enter. Nah, di sini saya sudah ada ya konfigurasinya dengan cara seperti ini. Jika sudah ada, kita Ctrl X. Nah, ini untuk general log file itu ada pada var log mysql.log. Di sini nanti bakal muncul lognya atau aktivitasnya. Kita Ctrl X saja. Ctrl X itu untuk exit. Kita coba masuk ke filenya, yaitu dengan cara sudo tail var log di tempat ini ya, tempat yang tadi itu mysql.log, tempat yang tadi ya, yang ada pada di konfigurasi tadi. Kita enter di sini. Nah, di sini muncul select bintang from user. Nah, tadi kan kita udah pernah ya. Jadi tadi select from payment method, terus kita select ID. Nah, ini class isDescript, yaitu baru-baru kita coba tadi. Dan juga ada beberapa lagi yang lain. Kita juga sudah terlihat ini ada pencatatan aktivitas yang terjadi pada MySQL seperti select, terus juga bisa ada delete, update, dan juga insert, dan juga lain sebagainya yang ada terjadi pada MySQL ini. Kita Ctrl X, Ctrl C untuk menstopkannya. Kita masuk ke bagian recovery data ataupun backup dengan cara pada routine itu kita menggunakan MySQL daemon itu untuk membackup data yang ada pada MySQL. Contohnya min-u root min-p adem muslim. Nah, itu atau bisa dibilang itu ini dipindahkan ke dalam file ataupun folder yang telah dibuat ataupun seperti ini. Jika belum, kita bisa membuat terlebih dahulu. Jadi karena saya sudah punya, saya masuk ke Java Home, ke now file server / adem muslim.sql. Kita enter. Terus passwordnya now file root bar. Enter. Kita tunggu terlebih dahulu. Ini sedang mengimport ya, bisa dibilang tuh mengimport ke dalam ataupun mengekspor, maksudnya ekspor dari dalam keluar ke dalam. Kita cek ya, /home/file server. Nah, di sini saya sudah punya ada muslim.sql. Di sini saya sudah berhasil membackupnya ataupun mengekspornya dari MySQL saya. Selanjutnya saya akan merecovery ataupun saya akan mengimport tabel saya ataupun database saya. Sebelumnya kita masuk dulu ke MySQL min-p
Di sini saya akan membuat wadahnya dulu atau membuat tempatnya dulu agar lebih mudah diimportnya si database Ada Muslim ini. Saya akan create database misalnya Adam Muslim. Ini sudah berhasil. Kita keluar lagi, kita akan recovery dengan cara exit, juga dengan cara SQL mu root imp Adam Muslim Adam Muslim sini, yaitu ke home server Adam Muslim.sql. Di sini tuh bisa dibilang tuh seperti ini. Ini kan tanda panah, itu ibaratnya ini tanda panah. Jadi MySQL root ini tuh ada yang namanya database Ada Muslim. Nah, dari home file server, dari dalam folder itu terdapat .sql ataupun database yang akan dipindahkan ke dalam Ada Muslim ini, dalam database Ada Muslim. Seperti tadi, cuman ini beda panahnya aja. Seperti backup juga, cuman ini beda panah, beda cara manahnya, ataupun beda cara nujunya targetnya. Kita enter, teruskan passwordnya. Enter, sudah salah ya. Enter. Ini salah passwordnya. Kita tunggu sebentar, kita akan sedang mengimport database Ada Muslim.sql ke dalam Ada Muslim. Jika sudah, kita cek di Ada Muslim dalam info imp. Kita coba ya, use Adam Muslim show 13. Dan ini sama seperti si yang ada pada database Ada Muslim.sql tadi yang telah diekspor lalu diimportkan ke dalam Ada Muslim ini. Untuk selanjutnya mungkin saya akan melakukan remote navigate atau pengujian singkat di navigate, yaitu dengan cara seperti ini. Karena kan saya sudah punya navigate, saya langsung koneksi. Saya akan remote dengan user tadi Nova keamanan. Ini misalnya koneksi namanya itu Nova KBD UAS. Ini lokalnya itu IP server kita kan 25.8. Passwordnya username-nya Nova keamanan. Passwordnya Nova keamanan. Kita cek Nova keamanan. Kita tes koneksi dulu di sini. Apa bisa? Dan bisa. Server version 8.0, yaitu versi MySQL-nya 8.0. Kita oke. Dan di sini sudah ada Nova KBD UAS. Nah, sudah bisa Ada Muslim sama seperti tadi. Cuman ini versi GUI-nya. Kita coba ya. Jadi kan saya hanya memberikan hak aksesnya itu hanya update dan juga select. Select itu kan seperti ini, select itu hanya melihat doang. Dan juga update tuh seperti mengupdate database yang sudah ada. Contohnya saya akan mengupdate tabel payment method ya. Saya buka. Nah, saya akan mengubah Bank BNI ini jadi Bank BRI. Apakah bisa? Dan bisa. Karena saya menggunakan aksesnya update. Nah, untuk selanjutnya itu saya akan mencoba delete pada Bank BRI ini ya. Coba delete record, maka akan munculkan delete comment deny to user Nova keamanan, karena saya tidak memberikan akses pada Nova keamanan ini untuk melakukan delete. Kita oke saja di sini, maka tidak delete.
Nah, sebentar. Mungkin seperti itu untuk tahapan pengujiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan atau terbata-bata. Mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.